Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nur Syamsiah dari Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Semester 2 kelas E dengan NPM 24081123 Di sini saya akan memperkenalkan salah satu makanan tradisional yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu klepon. Klepon adalah kue tradisional berbentuk bola kecil yang terbuat dari tepung ketan dan diisi dengan gula merah cair, kemudian digulung dalam parutan kelapa. Klepon bukan hanya disukai di Indonesia, tetapi juga mulai dikenal di berbagai negara Asia Tenggara. Saat ini klepon bisa ditemukan di pasar tradisional hingga restoran modern, dan bahkan menjadi inspirasi untuk berbagai kreasi kuliner baru seperti es krim klepon dan kue klepon. Untuk selanjutnya, mari kita simak cara pembuatannya. Bahan utama untuk membuat klepon yaitu ada parutan kelapa, tepung ketan, ada juga daun pandan, gula aren, sedikit garam, pewarna makanan, dan juga gula pasir. Untuk proses pembuatannya yaitu yang pertama, beri sedikit garam di parutan kelapanya, lalu aduk-aduk sampai merata. Untuk selanjutnya yaitu kukus kelapa parut supaya lebih steril dan tidak mudah asam. Potong tipis-tipis gula arennya supaya mudah dibentuk untuk isian kleponnya. Proses selanjutnya yaitu bulat-bulat gula aren yang tadi sudah dipotong-potong halus untuk isian klepon. Angkat kelapa parut yang tadi dikukus lalu diamkan hingga dingin. Beri sedikit pewarna makanan dan sedikit gula pasir di tepung ketan untuk membuat adonan klepon. Adonannya beri air hangat secukupnya. Lalu aduk adonan hingga kalis. Untuk selanjutnya yaitu bulat-bulat adonan, lalu berikan isian gula aren yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya kukus hingga matang kurang lebih 10-15 menitan. A few moments later. Setelah kurang lebih 10-15 menit, lalu angkat klepon yang tadi dikukus. Untuk selanjutnya, baluti klepon yang sudah dikukus dengan kelapa parut. Tara, klepon sudah siap dimakan, disajikan, dan juga dijual. Untuk selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang saya terapkan yaitu yang pertama pasar lokal. Klepon dijual di pasar tradisional, toko kue, dan warung makan. Yang kedua yaitu pasar modern. Dijual di supermarket, restoran modern, dan kafe. Yang ketiga yaitu penjualan online melalui platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang keempat yaitu promosi. Menggunakan media sosial, partisipasi dalam festival kuliner, dan kampanye pemasaran yang menonjolkan nilai budaya dan tradisional klepon. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kemasan. Menggunakan kemasan yang menarik dan higienis untuk meningkatkan daya tarik dan memperpanjang masa simpan. Yang selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada keterampilan. Pekerja perlu memiliki keterampilan dalam membuat klepon, mulai dari pembuatan adonan, pembentukan, hingga perebusan dan penambahan kelapa. Yang kedua yaitu pelatihan. Memberikan pelatihan kepada pekerja untuk memastikan kualitas produksi tetap terjaga. Ketiga yaitu manajemen produksi. Mengatur jadwal produksi, pengadaan bahan baku, dan kontrol kualitas. Yang keempat yaitu tim pemasaran. Bertanggung jawab atas strategi pemasaran, promosi, dan penjualan baik secara offline maupun online. Yang kelima yaitu inovasi dan pengembangan produk. Mengembangkan variasi baru klepon untuk memenuhi selera konsumen yang berbeda dan mengikuti tren pasar. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kesejahteraan karyawan. Memastikan kesejahteraan karyawan melalui upah yang adil, kondisi kerja yang baik, dan pelatihan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu yang pertama keunikan dan kekhasan rasa. Yang kedua yaitu bahan alami dan tradisional. Yang ketiga nilai budaya dan sejarah. Yang keempat proses pembuatan yang relatif mudah. Yang selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Pertama yaitu keterbatasan daya simpan. Yang kedua keterbatasan geografis, dan yang ketiga ketergantungan pada bahan-bahan lokal. Yang selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu pasar internasional. Yang kedua inovasi produk, yang ketiga wisata kuliner, dan yang keempat penjualan online. Yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu kompetisi dari makanan tradisional lain. Yang kedua perubahan selera konsumen. Yang ketiga regulasi dan standar kesehatan. Dan yang keempat atau yang terakhir ketersediaan bahan baku. Demikian
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi para penonton. Jika para penonton memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi saya melalui media sosial saya. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan mengikuti saluran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.